Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi teman-teman, balik lagi di Andre Greystone Channel. Ini adalah segmen analisa pagi, di mana kita akan update untuk market Bitcoin. Teman-teman, hari ini tanggal 31 Desember, kita ada di penghujung tahun. Pertama-tama, selamat tahun baru buat teman-teman semua yang merayakan. Jadi kita akan menyudahi yang namanya 2022, tahun yang begitu kelam ya untuk market so far. Semuanya pada turun sekarang dan ya di 2023 akan diramalkan resesi. Apakah benar demikian? Ya kita nggak tahu. Kita nantikan aja pengumuman daripada data-data ekonomi ke depannya. Oke, hari ini dari kalender ekonomi nggak ada event karena hari libur ya. Kita masih akan mengalami libur di 31 Desember, terus di 1 Januari, di 2 Januari. Kemungkinan 3 hari itu bakalan masih dalam kondisi suasana libur ya. Untuk saat ini nggak terlalu ada event dari kalender ekonomi. Kita akan bahas dari event-event yang lain aja. Yang pertama ini ada CEO daripada Ethereum ya yang memberikan harapan nih untuk Solana bisa balik lagi ke harga yang lebih baik. Kita tahu Solana itu beberapa waktu terakhir memang sangat drop signifikan. Solana merupakan salah satu project coin NFT terbesar ya, besar, tapi nggak sesuai dengan apa yang menjadi fundamental dari Solana. Harganya justru turun lebih dalam lagi. Dan ini tweet dari Vitalik ya, dia mengatakan bahwa dia masih percaya bahwa Solana itu akan punya bright futures, masih akan punya masa depan yang cerah lah bisa dibilang kalau kita mau memberikan dia kesempatan untuk membuktikan. Jadi tweet ini cukup cukup apa ya, cukup memberikan angin segar lah bagi kita para holder Solana. Saya sendiri stake Solana dan ya loss banyak sekali teman-teman. Tapi ya so far ini memang sebuah perjalanan ya, perjalanan saya bilang nggak ada yang mulus, semuanya struggle. Hmm, tapi ya kita lihat aja, kita belum sampai di akhir. Sebelum akhir kita belum bisa ambil kesimpulan seperti apa. Ya mungkin jalannya terjal, mungkin seperti apa. Tapi kita akan lihat hasil dari investasi kita itu di masa depan. Sementara di sini dikabarkan Solana udah turun 90% karena masalah dari FTX Exchange ya. Jadi collapse-nya FTX Exchange itu berdampak besar sama pergerakan dari Solana karena FTX itu di backup oleh Alameda Research, menyebabkan ya Alameda banyak invest juga di Solana. Karena investornya bangkrut, teman-teman, pendana di belakangnya bangkrut, nah ini Solana kena dampaknya. Akhirnya harga Solana turun drop. Terus dari berita yang lain, ini ada masalah di DeFi. DeFi 2022 itu banyak sekali masalah, luar biasa banyak sekali masalah. Jadi ya ini sih sekilas review aja. Banyak sekali hacker yang mencari, menyerang user-user DeFi ya. Ini kerugian-kerugiannya, ada yang rug pull, ada yang apa, ada yang dihack. Jadi ini kita membutuhkan tatanan baru buat DeFi. Kita butuh yang namanya regulasi, teman-teman. Karena decentralized finance ini kan dia sifatnya desentral, tidak ada sebuah organisasi yang mengawasinya. Artinya adalah yang mengawasi adalah kita ini, teman-teman. Masalahnya adalah nggak semua dari kita itu mengetahui atau mengetahui yang namanya teknologi ya. Tidak semuanya menguasai. Bahkan ada yang cuma ikut-ikutan. Terus gimana orang-orang yang ikut-ikutan ini bisa berkontribusi juga? Maka dari itu untuk menindak tegas apa namanya sesuatu kehilangan dan lain sebagainya ini butuh yang namanya regulasi. Jadi ya memang semua ide desentral desentral itu bakalan dikubur sih. Semuanya harus centralized, semuanya harus bisa diatur ya, bisa diaudit, bisa diatur sehingga bisa dikontrol juga. Jadi ya gitu, untuk masa depan DeFi sepertinya memang bakalan dikontrol semua. Dan yang lain ini ada data soal analis ya, itu yang mengatakan bahwa Bitcoin belum undervalue. Ini dilihat dari data apa nih, Crypto One. Nah, teman-teman bisa perhatikan kapan Bitcoin itu titik reversalnya. Kalau kita lihat dari data ini, Bitcoin bakalan reversal ketika Bitcoinnya itu menyentuh chart yang hijau di sini dan juga chart yang merah. Ketika dia bersentuhan, maka itu adalah bottom. Di sini bottom.
Kemudian di sini dia sempat bersentuhan juga bottom lagi. Dan ketika di sini posisinya kita belum naik sampai 50%-nya. Berarti kita harus tunggu dulu yang line warna merah ini bisa menyentuh max pain di sini. Jadi setidaknya dia bisa bertemu dengan yang warna hijau, chart yang warna hijau yang ada di atas. Ketika itu kemungkinan bottom akan confirm karena ini kelihatan dari data di tahun-tahun sebelumnya, teman-teman. Jadi kalau dilihat dari data ini menunjukkan bahwa kita belum di titik bottom. Ya itu sih kesimpulannya. Jadi masih ada potensi buat Bitcoin mengalami tren penurunan. Terus dari berita yang lain ini ada Huobi yang menunda atau membatalkan bonus ya untuk para karyawan mereka. Mereka akan melakukan cut, pemotongan gaji dan juga layoff 600 employees. Ini kabar yang cukup mengejutkan. Ini di-tweet oleh Justin Sun, cancel bonus di akhir tahun dan dia akan prepare untuk layoff sebesar 1.200 ya people akan dikerucutkan menjadi 600 sampai 800 orang saja, orang karyawan ya. Jadi akan ada banyak orang yang kena PHK lagi dan ini adalah keputusan yang sulit untuk exchange juga untuk survive ya, karena kalau karyawan mereka banyak sementara transaksi yang menurun dari banyak developer, dari banyak user saat ini ya tentunya bisa berdampak juga sama stabilitas daripada keuangan perusahaan. Jadi layoff butuh dilakukan. Oke, itu dari berita hobi. Kita akan masuk langsung ke teknikalnya aja nih. Kemarin Bitcoin, kita nggak bahas Bitcoin dulu deh, kita bahas dolarnya dulu. Kemarin dolar drop lagi ya teman-teman. Jadi banyak yang buang barang nih di dolar kemarin. Kita kemarin sudah bahas fake out di sini, terus dia turun. Dan saat ini masih terkonfirmasi tertekan daripada yang namanya sellers. Jadi market belakangan volatile banget ya. Market sangat sulit untuk diprediksi kemana arahnya. Sometimes dia membentuk candle pattern ataupun ya pattern-pattern seperti ini, tapi dia malah false. Jadi kalau kita lihat sih dari pergerakannya memang lebih harus berhati-hati teman-teman. Saat ini kondisi market itu masih cenderung labil. Dolar pun yang sudah menunjukkan tanda-tanda penguatan itu ternyata nggak seperti itu. Pergerakan dolar nggak mulus untuk naiknya, justru malah dapat tekanan di akhir tahun ini. Terus kalau kita lihat dari XAU, emas pergerakannya masih cenderung stabil ya, nggak ada masalah. Terus indeks saham Indonesia juga hati-hati nih, ini kayaknya berpotensi buat drop lagi. Terus kalau dari S&P 500, ya pergerakannya masih cenderung belum reversal, tapi ada indikasi buat mengalami tren penguatan ke depannya. Loh ini kok tiba-tiba semua kebalik ya? Jadi dari sebelumnya indeks dolar yang kelihatan naik, sekarang indeks dolar kelihatan turun. Dan saham yang kemarinnya kelihatan bakalan turun, sekarang kok jadi balik arah lagi nih. Kayaknya bakalan naik nih. Jadi kalau kita lihat dari pergerakannya ini berpeluang menjadi double bottom ya. Bisa aja dia bakalan tutup gap dulu di atasnya ini, kemudian baru ya kembali melanjutkan tren penurunan. Dari Bitcoin, teman-teman kemarin Bitcoin udah drop cukup signifikan juga dropnya. Bitcoin turun sampai 16.300 something, 16.350-an ya. Bitcoin sempat drop tapi dia kembali reversal. Wow, volume perdagangannya cukup tinggi dengan tanpa market maker atau smart money. Volumenya naik, keren Bitcoin, tapi di sini nggak ada smart money yang masuk. Jadi naik turunnya Bitcoin sementara masih dipengaruhi sekali oleh spekulan dan juga retail. Jadi teman-teman yang trading jangan FOMO, jangan pikir Bitcoin wah to the moon. Nggak teman-teman. Belum waktunya sepertinya. Kita masih dalam suasana liburan by the way. Kemudian kita juga masih yang namanya menghadapi inflasi, musim dingin di Eropa sana dan juga ya ada masalah-masalah tentang exchange kayak Huobi, kemarin FTX, terus exchange lain juga udah pada diaudit nih sekarang. Jadi ada banyak sekali masalah saat ini teman-teman. Kalau dilihat dari news-newsnya memang belum mengindikasikan bullish siap ya, bullish siap terjadi, tapi
yang harus kita perhatikan adalah apakah harga sekarang itu masih bisa dapat harga diskon lagi. Jadi itu yang menurutku perlu untuk kita lihat. Karena kalau kita lihat dari pergerakan Bitcoin ya, dari perdagangan kemarin, kemarin sih closingnya lumayan, lumayan baik lah bisa dibilang ya. Kemarin kita dapat satu candle hijau, which is ya tandanya bagus. Kalau hari ini tandanya candle merah lagi kayak gini, dengan tail candle yang cukup panjang, ini mungkin bisa mengindikasikan pembalikan arah. Bisa aja arahnya bakalan balik lagi buat naik. Tapi dengan catatan di XY-nya harus turun lagi. Di XY indeks dolar harus turun. Barulah Bitcoin-nya bisa mengalami tren penguatan. Nah, tapi kalau di XY-nya justru berbalik di sini, ya siapa tahu ya karena di XY ini liar banget pergerakannya, teman-teman. Jadi kalau kalau itu yang terjadi, maka Bitcoin-nya bisa jadi kena tekan lagi. Ya, jadi kita dapat satu candle merah dengan bentuk hammer ya kurang lebih. Nah, kalau ini tetap bertahan sampai closing time frame daily, which is ini sebenarnya tanda buat Bitcoin ada possibility buat naik. Tapi harus dicatat juga kita harus melihat closingnya seperti apa. Kalau at the end kita closing justru di 16.500, di 16.600, nah itu kan agak-agak besar lagi tuh body candle daripada candle ini. Artinya adalah seller masih ada di market. Bisa jadi candle yang sebelumnya kita pikir konfirmasi bisa jadi gagal atau false. Ya, kita betul melihat closing daily-nya di mana karena kalau so far ini kelihatan Bitcoin bisa closing di 16.600, tandanya cukup bagus. Market bisa bullish, tapi kalau dia closingnya di bawah, nah itu hati-hati. 16.500 saja itu udah mulai gede lagi body candle-nya dan itu cukup mengindikasikan bahwa ini sellers masih bisa muncul kapan saja. Jadi kurang lebih kayak seperti itu teman-teman. Kalau dari time frame 4 jam, 4 jam lumayan baik ya pergerakan dari market kemarin benar-benar taktis, rebound sangat signifikan setelah tekanan seller di 16.300 something. Kalau kita mungkin bisa cek dia dengan mana dia fixed volume profile. Nah, ini aku bingung nih cari fixed volume. Bentar ya guys. Nah, ini fixed volume profile. Tarik dari sini ke sini, kita akan lihat transaksi paling banyak di mana. Oh, transaksi paling banyaknya ada di level saat ini, 16.600. Hati-hati di level ini karena akan ada banyak sellers ya yang mau jualan, yang mau apa. Ada juga banyak buyers di level-level ini. Jadi kemungkinan level resistance 16.600 ini akan cukup kuat buat Bitcoin. Akan banyak transaksi di sana. Nah, sekarang tergantung yang mana yang lebih kuat. Apakah Bitcoin akan naik karena buyersnya lebih kuat, mendominasi daripada sellers, atau justru sellersnya yang banyak yang masuk. Jadi itu posisi yang cukup cukup penting untuk kita lihat ya. So far kemarin sih penurunan ke 16.300 ini cepat banget reboundnya dengan volume yang gede. Cuman dari segi smart money itu nggak terlihat teman-teman. Di sini aku masih wanti-wanti adanya possibility buat melanjutkan tren penurunan ya. Kita lebih baik waspada aja dulu dalam kondisi ini. Jangan overtrade. Market masih belum jelas arahnya kemana. Karena dari segi volume cenderung naik. Ya, volumenya naik. Tapi dari segi smart money belum ada yang masuk. Kalau kita lihat sih dari segi skenario yang kemarin juga kita bahas skenario bearish. Ini adalah skenario bearish. So far kita masih bergerak di dalam sebuah channel. Mungkin mirip ascending channel ya, tapi kita belum melihat tren penurunan yang lebih signifikan lagi terjadi pada Bitcoin. Jadi gitu aja untuk pergerakan dari Bitcoin, nggak terlalu gimana-gimana. Selamat liburan teman-teman, jangan overtrade. Kita luangkan waktu buat keluarga, buat teman-teman ya. Karena memang kondisinya masih belum begitu baik untuk kita trading sebenarnya. Tapi market memang cenderung bergerak volatile. Eh, kita juga belum bisa untuk mengkonfirmasi seperti apa ke depannya. Kalau dari saya sendiri lebih memilih untuk wait and see, jaga modal yang tersisa, jangan sampai kita kehabisan amunisi. Ketika trennya udah bagus, kita nggak punya uang buat trading. Jadi
ya liburan dulu. Kalau menurut saya, kalau teman-teman yang mau trading, silakan teman-teman lakukan analisa kalian, do your own research ya. Kalau menurut saya, opini saya nih, ini tergantung juga closing daily nanti. Kalau kita closing bisa di 16.650, which is itu di harga sekitar sini ya, itu sudah tanda yang bagus. Bitcoin bergerak di dalam sebuah apa namanya, descending broadening wedge. Kalau kita bisa closing di atas, maka ekspektasinya adalah kita bisa kembali melanjutkan tren kenaikan. Tapi kalau let's say kita turun di sini karena tekanan seller yang banyak ya, mungkin kita closingnya cuma di 16.500, maka saya pikir pergerakannya masih bakalan turun. Itu dikarenakan dari segi volume yang masuk, banyak spekulan yang masuk. Mungkin tahun baru kita dapat kejutan atau gimana, nggak tahu, malam tahun baru ya. Terus dari smart money juga belum belum pada masuk. Artinya adalah spekulan ini punya dana yang cukup banyak, cuman nggak terlalu banyak, sehingga nggak bisa mempertahankan harga. Mereka bisa naikin, tapi mereka mereka nggak bisa maintain harga cukup lama, karena amunisi mereka yang sedikit itu. Jadi gitu, makanya ada possibility juga buat market turun. Nah, karena market masih bingung nih, daripada teman-teman salah nanti ya, mau kemana market, mending istirahat dulu. Jadi gitu aja. Semoga membantu buat teman-teman. Kalau punya pertanyaan lain, koin lain untuk dibahas, boleh tulis langsung di kolom komentar. Oke, sekian aja dan akhir kata saya Andre. Makasih.